Sesuai dalam bentuk iklan. Dalam bentuk iklan ya tujuannya satu ya. Dia tuh nggak amalan. Kerjakan informasi untuk buku, ya, monggo dibagi masing-masing korwil. Yang itu Mestinya hanya mendapat satu buku, ya. Tapi dari Kohirin dari SD Negeri 2 Gemuruh. Ini saya akan menyampaikan apa namanya ini ya, CP, ATP ya, yang sudah kami susun tadi secara berkelompok. Dawet Ayu kelas 4 semester 1, ini satu semester. Iya, fase B. Tujuan pembelajarannya kita membuat berapa tadi? 4 itu ya. Ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat membuat Dawet Ayu Banjarnegara. Jadi di materi yang pertama langsung praktek, kelas 4 semester 1 langsung praktek membuat Dawet Ayu Banjarnegara. kan P3-nya ada mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Mandiri, yang dipilih itu harus yang bagus, yang baik, sehingga nanti akan menghasilkan dawet yang berkualitas. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ada mengidentifikasi kandungan gizi di dalam Dawet Ayu Banjarnegara. Sebenarnya ini nanti salah satu P3-nya. Yang pertama itu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa demikian? Nanti diharapkan siswa itu dapat mengetahui kandungan gizi. Oh, ternyata di dalam Dawet Ayu ada kandungan gizinya. Dari mana kandungan gizi itu? Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ini nanti masih ada revisi lagi. Kemudian mandiri sudah jelas, dan bernalar kritis karena dia harus mengidentifikasi kandungan gizi apa saja yang ada di dalam Dawet Ayu. Ada apa aja kira-kira Bapak Ibu dalam Dawet Ayu? Kandungan gizinya itu karbohidrat. Ya, saya bukan memberi itu ya, sebenarnya saya tanya, saya nggak tahu, bukan memberi tebak-tebakan sebenarnya. Ya, itu nanti silakan Bapak Ibu bisa sendiri ya. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi harga bahan baku. Jadi setelah membuat, mengetahui kandungan gizinya, dia juga akan belajar mempromosikan, menjual. Bagaimana caranya menjual, nah itu nanti kreativitas masing-masing, bisa diserahkan langsung kepada siswa atau Bapak Ibu guru bisa memberikan arahan. Baik tadi yang disampaikan fasilitator pertama bisa media sosial ataupun media cetak seperti itu. Ya, P3 Profil Belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, materi saya adalah sambungan dari materinya Mas Iwan tadi. Mas ya Mas, saya panggil Mas saja lah, karena lahiran tahun
Putranya 2 tapi. Oh, kesukaan Pak. Baik, Mas Iwan dan saya itu tetanggaan. Kita sebelahan RT. Saya kebakalan RT 2, RW 2, kebakalan RT 32. Sama-sama mati aja. Baik Bapak Ibu, saya materinya adalah modul ajar Dawat Ayu Banjarnegara. Tadi sudah disampaikan tentang CP. Jadi unsur yang utama adalah di CP-nya Bapak Ibu. ATP adalah pengembangan. Dari tujuan ke sana silakan dikembangkan sendiri-sendiri. Tadi seperti kelompok ini, mengembangkan sendiri. Tetapi untuk CP itu sudah dibuat oleh tim. Nah, kalau yang boleh dirubah dari tujuan ke sana. Begitu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Iwan. Perlu perkenalan? Ya, masnya saya juga belum kenal gitu ya. Tapi jadi presentasi tinggal sudah ada. Nanti kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar membuat dari nol Bapak Ibu. Hanya ada contoh punya saya dan punya Mas Iwan. Contoh modul ajar. Tapi contoh itu tidak akan saya bagikan. Maksudnya tidak akan saya bagi menjadi tugas karena itu sudah dibuat oleh saya dan Mas Iwan. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini akan membuat modul ajar baru, benar-benar baru. Tidak ada di internet dan dimanapun. Ya. Tidak bisa nyontoh dan benar-benar bekerja tim ya. Jadi kalau ada tim yang masih kurang silakan bagi. Barangkali ada tim yang belum lengkap silakan nanti dibagi kelas 1 dan kelas 4 untuk bekerja sama. Alur belajar modul ajarnya nanti kita awali dengan diskusi tentang apa itu modul ajar, kemudian materi modul ajar, praktek. Nah ini kita akan praktek membuat modul ajar Dawat Ayu Banjarnegara dan terakhir akan presentasi terkait modul ajar. Bapak Ibu, beberapa minggu atau bulan yang lalu sudah dapat materi modul ajar sih? Baik di Surya Yuda maupun yang berangkat di LPMP. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Coba tunjuk jari dari kelompok mana? Apa itu modul ajar? RPP? Apalagi Bapak Ibu? Nanti. Supaya dikosongkan dulu. Pak Enan ini senior saya nih. Di Boro sekarang disusukan sama dengan Mbak Unik ya. Kosongan dulu. Biar pulangnya lebih cepat ya, langsung saja lah. Langsung dari vaksin. Tadi kan sudah di-voting. Kalau ini masing-masing kelompok menjalani metode petunjuk yang dirancang secara sistematis. Nanti Bapak Ibu akan mencoba menyusunnya. Modul ajar itu implementasi dari ATP yang Bapak Ibu tadi sudah susun. Jadi, kalau tadi benar-benar menyusun, insya Allah alurnya akan diperoleh. Kemudian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila di modul ajar sekarang ada capaiannya di mana? Di ATP kan tadi sudah ya? Ada ya? Jadi, tinggal memasukkan sesuai dengan fasenya tadi sudah diterangkan bahwa untuk fase A kelas berapa? Kemudian fase B, fase C. Oke, yang berangkat di sini satu Pak. Iya. Tadi ada yang jawab ke saya bukan kelas 4. Tidak apa, ikuti saja Bapak Ibu dan toh akan mengalami hal yang sama ke depannya. Kemudian guru perlu memahami konsep modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik. Agar paham, Bapak Ibu praktek nanti membuat modul ajar. Kalau hanya membaca, apalagi copy paste mending ya. Membaca, copy paste dan sebagainya, Bapak Ibu akan kurang paham seperti apa sih modul ajar. Dari yang tadi sudah diberikan, bukan dibuat. CP itu diberikan, ya. Yang dibuat ke sana itu dari tujuan. Ini contohnya, punya Iwan Priyono, MPD. Sekolahnya SD Negeri 1 Gelang. Dimensi profil pelajar Pancasilanya mandiri, kemudian fasenya fase
A. Materi mengenal Daud Ayu Banjarnegara. Kurang kelas ya Mas. Ini kelas berapa? Kelas 1. Alokasi waktu 8 JP. Silakan Bapak Ibu langsung saja buka bukunya, buku yang itu. Kita buka yang kelas 1. Ada nama penyusunnya Kecamatan Bawang, Pandanarum. Sekolahnya SD Negeri 1 Barum, itu kepanjangan dari Bawang dan Pandanarum. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang kami fokuskan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 3, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global. Untuk mandiri dan kreatif itu nanti difokuskan pada saat kegiatan tugas mandiri pembelajaran, misalnya tugas mewarnai, apakah siswa bisa melaksanakan tugas secara mandiri, dan kreatifnya itu bisa nanti terlihat dalam mengkreasikan warna. Bagus ya, memang bagus dari dari caranya terus itu. Cuman saya ini sekedar mungkin memberi masukan atau mungkin bisa diterima atau tidak itu monggo nggih. Terutama dalam pembagian alokasi waktu. Keleluasaan pada pembuatnya ini kan modul ajar, kurikulum merdeka. Sifatnya itu kan merdeka ya, bebas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau fleksibel lah, mau membuat waktunya kegiatan pendahuluannya 10 menit, terus yang satunya 15 menit, itu tidak masalah seperti itu ya. Kalau untuk kegiatan pendahuluan itu kan untuk 3 kali pertemuan. Begitu juga untuk penutup juga untuk 3 kali pertemuan. Waktunya nanti disesuaikan oleh guru masing-masing karena merdeka ya terserah gurunya masing-masing. Seperti itu. Baik. Ada yang mau memberikan tanggapan lainnya? Dipersilakan. Baik. Kemudian tadi di pendahuluan, coba pendahuluan. Ini betul bahwa di pendahuluan harus, nah, guru membuka pelajaran dengan salam, absensi, menyebut langkah-langkah dan sebagainya, menyampaikan manfaat, materi, promosi, bawahnya lagi, kan? Bawahnya lagi. Guru memeriksa penguasaan materi awal dengan sarana. Ini kan mengaitkan di minggu yang kemarin, di poin yang ke C. Guru memeriksa penguasaan fungsi awal. Ini bahasanya bahasa global karena pendahuluan ini untuk 3 pertemuan. Gitu? Nah, ini jawaban dari pendahuluan yang ditanyakan Pak Soleman tadi. Kemudian kita lihat yang terakhir, yang di penutup, kegiatan penutupnya. Peserta didik menyampaikan kesimpulan, kemudian memberikan umpan balik, memberikan reward, menginformasikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya Pak Soleman. Ini sudah tercantum di setiap pertemuan, meskipun dicantumkan hanya 1. Begitu. Oke? Tepuk tangan untuk Pak Soleman dan kelompok 1. Dipersilakan. Kalau saya bertanya semangat pagi, jawabnya pagi, yes, ya. Karena guru kelas 1 biasanya begitu ya. Semangat pagi. Terima kasih. Sehat Bapak Ibu. Mohon maaf saya memberanikan diri karena nanti kalau tidak maju, tidak tahu kekurangan, jadi saya memberanikan diri untuk maju. Perkenalkan, saya Diana Ekawati dari Kecamatan Purworejo Klampok, unit kerja SD Negeri 2 Purworejo. Untuk kelompok 3 dimohon berdiri. Tidak apa-apa, tak suruh maju biar enggak rombongan. Mau ya, katanya suruh ya biar ada inilah ya semangat. Ya betul, ya dulu. Sudah siap kelompok 3? Waduh, semangat. Mana ilmu? Ini ilmu. Mana ilmu? Ini ilmu. Mana dong ilmu? Ini loh ilmu. Terima kasih. Spontanitas mau yang panjang-panjang, kredit mana baik, yang singkat padat.
mikir kan. Oke, saya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami ketiga dari Lampok dan Pugelan yang mohon maaf sebelumnya ada kekurangan, tapi di sini intinya kita belajar bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Modul ajar Dawet Ayu materinya yaitu mempromosikan Dawet Ayu Banjarnegara dengan bernyanyi. Saking semangatnya. Negara dengan bernyanyi, sumber buku mulok Dawet Ayu Banjarnegara, tulisan syair Dawet Ayu, bisa menggunakan kreativitas guru kelas 1 kurang hafal apa lah ya, dengan apa karton, apa manila dihias. Aku senang hidup Dawet, Dawet Ayu Banjarnegara, hidup cendol santan juru, aroma jurek seperasane. Ya, semuanya Sangat simpel, semua materi sudah tercakup di situ. Oke? Luar biasa. Cukup? Kita kembali ke modul. Ya, kita buka modulnya lagi. Dari Kecamatan Banjarnegara, kami mewakili dari kelompok Banjarnegara Batur. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 6. Baik, kelompok 6 persiapan ya, ya ada spontanitas saja. Bu Garip, siap? Oke, yelnya biar semangat tidak ngantuk karena saya lihat tadi ada yang ngantuk. Iya, yuk berdiri teman-teman. Siap? Ini yelnya mendadak, Mbak. Yang memimpin Bu Garip saja, silakan. Bagi tugas. Oke teman-teman ya, dimulai ya. Banjarnegara. Kurang Banjar Batur. Diulangi dulu Banjar Batur, ini dari yang depan ya. Ulangi ya. Banjar Batur. Yes. Banjar Batur. Banjarnegara. Batur. Banjarnegara Batur. Oke, terima kasih. Soalnya ini kemarin ada yang kepanasan, ada yang kaduk. Itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo di Sini dong. Yel, pagi-pagi. Yes, iki yele. Iki yele. Anu wis mumet. Pagi-pagi. Pisan maning, ala biyune njaluk pisan maning. Wis suwe. Oh. Monggo batira. Ya wis. Yel, pagi-pagi. Iki yele. Iki yele. Anu wis mumet. Pagi-pagi. Yes. Pagentan, pagedongan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak bosan mendengar suara saya karena hari pertama kemarin saya juga sudah bertanya. Ini hari yang kedua saya bertanya kembali. Masalah yang kami tanyakan terkait dengan masalah jumlah pertemuan dan jumlah jam pelajaran. Pada menurut Dawet Ayu Banjarnegara dan mungkin mapel yang lain juga sama mungkin
yang dihitung dalam 1 tahun itu ketemu 72 dibagi 2, artinya dalam 2 semester 36. Dalam 36 tersebut masih dikurangi 4. Kalau tidak salah dengar, mohon maaf barangkali saya yang ketinggalan kereta. Itu menjadi 32. Yang 4 untuk sumatif, ya tes sumatif, yang 32 untuk tatap muka pembelajaran. Lah, ini contoh untuk dawet ayu itu ada, sudah dipetakan masing-masing materi ketemu 8 jam pembelajaran dalam beberapa elemen. Lah, dalam 8 jam tersebut bisa dibuat dalam 1 modul dan bisa dibuat juga beberapa modul. Lah, di sini sudah kami contoh, sudah kami lihat contoh dan kami mencoba membuat modul pembelajaran dalam 8 jam pelajaran tersebut. Kami buat dalam 1 modul, ada beberapa indikator. Dalam 8 jam tersebut kami buat dalam 4 pertemuan. Pertemuan pertama indikator pertama, pertemuan kedua indikator kedua, dan pertemuan ketiga indikator ketiga, dan pertemuan keempat itu kami buat untuk sumatif. Tapi untuk pertanyaan pertama, boleh tidak ini pertemuan keempat untuk kami buat sumatif? Tidak. Tadi sudah ada yang tanya, sudah dijelaskan Pak. Sudah, ya. Kami sampaikan kembali, barangkali saya yang ketinggalan kereta, mohon maaf. Tapi karena saya juga tadi sempat mendengar ada kata-kata